Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya
Selamat pagi dan shalom buat warga jemaat Niel Sikumana, baik yang berada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ibadah hari ini dalam rangka merayakan Hari Pentakosta. Jemaat Niel Sikumana tanggal 31 Mei 2020 dengan mengusung tema pencurahan Roh Kudus membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti, yang akan dipimpin oleh Pendeta Yohana E. Nenobais Kebang STH. Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam hidup kita. Inilah hari Pentakosta yang dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Ia menderita, mati, bangkit, dan terangkat naik ke sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur, penuh sukacita, dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1, muliakan Tuhan Allah dalam bahasa Alor. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Nats pembimbing terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 4 demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terangi mata
Pengakuan dosa. Marilah kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita serta mengakui di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Tuhan, kami diciptakan dalam keunikan agar kami saling mengisi dan melengkapi. Namun sikap egois dan pementingkan diri masih ada pada kami. Kami enggan berbagi kasih dengan sesama, apalagi terhadap mereka yang asing bagi kami. Kami tak saling mempedulikan sesama dan tidak memberi diri menjadi pewarta kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah dari Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ku berserah kepada Allah-Ku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita memuji Tuhan dengan berbalas-balasan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Susue malole dedeana, susue amfiwe ambon, susue malole dalena, susue malam Tuhan. Manolina amia, susue malam tua. Manolina amia, masue malaya. Manolina amia, susue malam tua. Susue mangketuk basata. Silakan duduk. Puji-pujian dipersembahkan oleh Trio Excelsior.
like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada dalam gedung kebaktian ini maupun yang berada di rumah masing-masing, bacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 di bawah perikop Pentakosta. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami Bapa, agar pengetahuan, pengalaman, dan hikmat yang kami peroleh dari pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing, juga yang berada di mana saja, yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Shalom. Sekali lagi, shalom. Salam jumpa dalam kasih Tuhan lewat ibadah hari ini. Kita bersyukur kita boleh diberi waktu untuk beribadah hari Minggu, tetapi sekaligus juga kita beribadah merayakan hari Pentakosta. Sekalipun kita masih berada di masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda kehidupan kita, tetapi anugerah Tuhan masih tetap ada pada kita semua. Roh Kudus yang turun bagi kita, kiranya tetap memberi kekuatan, memberikan kasih-Nya untuk menghibur kita, memberkati kita setiap hari. Bacaan kita hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 diawali dengan penjelasan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Mereka berkumpul di suatu tempat, termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang juga hadir dan mereka berkumpul. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk apa mereka berkumpul? Mereka berkumpul untuk menanti janji Tuhan Yesus yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan selama masa penantian yang mereka lakukan, apa yang terjadi dengan murid-murid? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, Bapak Mama, kalau kita membaca Kisah 1 ayat 14. Mereka yang menantikan Roh Kudus, mereka menanti dengan percaya, mereka menanti dengan menyerahkan hati mereka, juga mereka membuka diri dan tetap tekun dalam doa. Ini yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka menantikan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentu ini menjadi contoh yang baik untuk kita semua ketika kita menanti janji Tuhan, ketika kita mengharapkan berkat dari Tuhan dalam doa dan harapan-harapan kita kepada Tuhan, terutama dalam masa-masa sulit sekarang ini. Pasti kita mengharapkan bahwa pandemi COVID-19 itu akan segera berlalu dari hidup kita. Dalam menanti semua itu, mari kita tetap percaya, kita tetap membuka hati dan tekun dalam doa untuk menerima anugerah Tuhan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja berada. Ketika penantian itu mereka lakukan dengan baik, maka janji Tuhan itu dapat terjadi bagi mereka. Dan itu dijelaskan bagi kita dalam ayat 2 dan ayat 3. Janji Tuhan digenapi, janji Tuhan Yesus ditepati. Dalam ayat 2-3 tergambar di situ, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Jemaat Tuhan, kata seperti di sini, kita perhatikan kata seperti. Kata seperti ini menggambarkan bahwa yang turun dari langit itu bukan angin keras, tetapi seperti angin keras. Yang turun dari langit itu bukan nyala api, tetapi yang menyerupai nyala api, lidah-lidah yang menyerupai nyala api. Hal ini menggambarkan Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak, semua yang dikasihi Tuhan, hal ini menggambarkan tentang cara kerja Roh Kudus seperti angin. Angin itu kita tahu tidak kelihatan, tetapi sangat terasa tiupannya bagi kita. Ada angin sepoi-sepoi, ada angin keras, tidak terlihat bagaimana kerjanya, tetapi terasa dalam hidup kita. Begitu juga dengan nyala api. Nyala api, api menggambarkan panas. Dan ini menggambarkan semangat yang berkobar-kobar atau semangat yang menyala-nyala. Kalau hari ini kita merayakan hari Pentakosta, simbolnya adalah warna merah. Kita semua di sini memakai warna merah. Kiranya semua yang ada di rumah, di mana saja berada hari ini, kita beribadah dengan memakai baju merah untuk semangat kita menerima Roh Kudus. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang membuktikan bahwa diri murid-murid dan orang percaya mereka telah mendapatkan Roh Kudus. Ayat 4 mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka hal-hal yang terjadi dalam diri mereka. Tergambar beberapa catatan bagi kita. Yang pertama, murid-murid dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Dan hal itu dapat dimengerti oleh semua orang dari berbagai tempat dan dari berbagai bahasa. Jemaat Tuhan, kenapa? Kenapa cara Roh Kudus bekerja demikian? Sebab murid-murid akan memberitakan Injil. Murid-murid akan menjadi saksi Injil, saksi kebenaran, saksi tentang Tuhan Yesus. Kata-kata mereka itu harus dapat dimengerti, harus dapat dipahami dan diteladani semua orang. Kita bayangkan kalau bahasa tidak jelas, kita dengar orang yang bahasanya tidak jelas, pasti sulit memahami, sulit mengerti, dan mau melakukan pasti menjadi bingung. Karena itu pekerjaan Roh Kudus tidak pernah membingungkan, harus dimengerti dan dipahami. Kalau kita baca Kisah 1 ayat 8, murid-murid harus pergi menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah rumah sendiri, tempat sendiri, keluarga sendiri, kota sendiri. Mulai dari diri sendiri, kita harus jadi teladan. Kita perbaiki dari dalam, terus kemudian ke Yudea Samaria. Itu gambaran para tetangga kita, lingkungan di sekitar kita.
jadi teladan di dalam, kemudian teladan di sekitar kita, kemudian ke ujung-ujung bumi, kemana-mana. Kita pergi kemana-mana, menjadi saksi Kristus. Kita ingat Bapak Mama, jemaat Tuhan sekalian, khotbah dari Bapak Pendeta Petrus Tameno pada hari kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei yang baru lalu. Beliau berkata bahwa kita ini jangan mendunia. Banyak teman di FB, tetapi dengan tetangga, dalam keluarga sendiri kita jadi musuh. Nah, maksud menjadi saksi, kita mulai dari diri, dari lingkungan, dan kita dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jika Roh Kudus telah turun dan ada di dalam setiap pribadi kita, maka tentu kita juga harus menjadi teladan. Setiap kita harus menjadi saksi Tuhan yang baik. Kita harus memberitakan Injil kepada dunia. Nah, dunia sekarang ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Apa peranan kita sebagai saksi Injil? Apa peranan kita berhadapan dengan situasi ini? Tentu sebagai orang-orang percaya kita harus tetap berbuat baik, menyampaikan kabar baik. Kita membawa kasih, bukan membawa kebencian. Kita menolong, bukan kita menghancurkan. Kita berempati kepada penderitaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena ada yang terkena PHK, ekonomi yang terpuruk, ada yang sakit, ada yang duka, dan juga ada banyak kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi. Bagaimana peranan kita sebagai saksi Injil? Sebagai orang percaya, sebagai gereja, tugas kita tentu ada. Kita mendoakan mereka yang terkena dampak dari kesulitan-kesulitan ini. Bahkan juga kita bisa menolong dengan berbagai keadaan yang kita punya untuk melakukan tugas ini dengan baik. Kalau hari ini kita merayakan hari Pentakosta, bertepatan dengan bulan budaya dan bahasa yang hari ini 31 Mei 2020 kita akhiri. Bulan Mei sebagai bulan budaya dan bahasa. Apa maknanya untuk kita? Kalau murid-murid dapat berbahasa lain dan mudah dimengerti oleh semua orang, maka kita pun sama. Tema ibadah kita hari ini, pencurahan Roh Kudus, membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Tentu ini contoh bagi kita semua, bahwa dalam berbahasa, dalam berkata-kata harus dimengerti, harus dipahami dengan baik oleh orang lain. Bukan kita pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas, apalagi bahasa-bahasa yang tidak benar. Yang kita kenal bahasa-bahasa provokator, seperti ungkapan beberapa orang di ayat 13. Mereka menyindir murid-murid, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini Bapak Mama sindiran yang tentu saja tidak benar. Istilah zaman sekarang, Bapak Mama tahu ya, hoax. Zaman Yesus sudah ada, orang saling menyindir, berkata-kata yang tidak benar. Hoax adalah berita bohong. Kalau sebar berita bohong, percaya berita bohong, melakukan hal-hal yang bohong, tidak benar, ini adalah kejahatan. Di media sosial sekarang, orang bebas berkata-kata, orang bebas berbahasa. Bisa tambah bumbu macam-macam. Dia punya masalah satu, orang bisa tambah jadi 5, 6, banyak. Dan akibatnya bisa menghancurkan diri, menghancurkan keluarga, menghancurkan persekutuan, menghancurkan
tempat di mana kita ada. Nah, di masa pandemi COVID-19, kita juga harus menjaga kata-kata kita untuk tidak salah bicara. Kalau kita salah bicara, bilang yang corona ini di jemaat Peniel Sikumana sebenarnya tidak ada, kita bilang ada. Bisa orang datang dan marah, bisa pukul dan seterusnya. Jadi salah bicara bisa mengakibatkan fatal dalam hidup kita. Karena itu mari kita minta pimpinan roh menguasai kita, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Pesan firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 1. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Ini tugas kita. Kalau ada roh yang lain datang, uji supaya dia benar kita lakukan, yang jahat kita tolak, tidak kita lakukan. Hal yang terakhir, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Roh Kudus dicurahkan, banyak orang berkumpul, datang dari berbagai tempat, datang dalam berbagai bahasa. Kalau mereka bisa berkumpul bersama-sama, berarti bahwa Roh Kudus telah menghancurkan semua tembok pemisah yang selama ini dibangun oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Tembok pemisah dihancurkan. Semua bentuk isolasi antar suku dan ras dilepaskan. Semua jurang pemisah dapat dijembatani. Bahkan juga komunikasi antara Allah dan manusia, antara manusia dan sesama dipulihkan. Itu artinya Roh Kudus bekerja memperbaharui kehidupan kita. Itu juga akan terjadi dalam hidup kita saat ini. Ketika kita bangun banyak sekat-sekat dalam hidup, golongan, status sosial, pendidikan, budaya, agama, suku, ras, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita bersatu, negara kita kenal ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keluarga kita juga ada banyak perbedaan, masyarakat, dalam gereja juga. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau kita satu dan satu tujuan, kita bisa menjadi saksi Tuhan, bisa melawan berbagai tantangan hidup. Dan hari ini kita bersyukur Roh Kuduslah yang menghimpun kita semua, memberkati kita semua, dan dengan semangat yang baru kita akan memaknai hidup yang ada. Agar apa yang kita terima hari ini menjadi berkat sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Pujian solo dari Ibu Santi Haningpah. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau
Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja, percaya saja. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Firman-Mu nyata. Jemaat Tuhan terkasih, saya mengajak kita berdiri untuk mengaku iman kepada Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Pujian oleh trio kaum Bapak Jemaat Niel Sikumana.
Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteruku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang ada di sini maupun yang ada di rumah, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin.
Marilah jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur hari ini dalam beribadah kepadamu, kami boleh merayakan hari Pentakosta. Di tengah-tengah suasana kehidupan yang sulit, karena berhadapan dengan pandemi COVID-19, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Firman Tuhan yang kami terima hari ini, kiranya memberkati kami semua, supaya kami dalam tuntunan Roh Kudus, kami terus menjadi saksi Tuhan yang baik, melakukan kehendak Tuhan. Kami setia sebagai anak-anak-Mu, kami tekun dalam berdoa, dan kami juga peduli satu dengan yang lain dalam seluruh keberadaan hidup kami. Ya Tuhan Allah kami mau berdoa bagi dunia yang saat ini berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan mau menolong, karena kami percaya bahwa hanya kuasa Tuhan yang mampu menghentikan virus ini. Berikanlah keamanan kepada kami semua yang berada di tempat kami masing-masing, supaya kami mampu menjaga kehidupan kami dengan baik. Bagi pemerintah kami yang terus bekerja untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di tengah-tengah badai ini, Tuhan memberkati mereka, para medis yang bekerja, bahkan juga sukarelawan-sukarelawan yang ada di berbagai tempat. Tuhan menolong dan memberkati. Bagi kehidupan kami berjemaat sebagai gereja-Mu, Tuhan menolong supaya kami juga melayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah-tengah umat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang ada dalam berbagai keadaan hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan, yang berada dalam berbagai kesulitan hidup oleh karena badai virus corona yang menerpa. Ada yang kehilangan pekerjaan, ekonomi yang terpuruk, juga berada dalam berbagai situasi yang tidak menentu. Tuhan mendapatkan anak-anak-Mu semua, memberikan berkat dan kasih-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, usaha-usaha yang ada. Tuhan menolong semua jemaat agar tetap bekerja dengan tekun, dengan setia, dengan takut kepada Tuhan. Dalam berbagai bidang hidup yang mereka jalani, Tuhan berkati. Bagi anak-anak kami, ya Tuhan, yang harus belajar dari rumah, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka belajar dengan baik. Para guru yang bekerja untuk tugas yang berat ini, Tuhan memberkati. Anak-anak kami mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang ada di tempat kami ataupun mereka yang merantau, Roh Kudus berkuasa dan bekerja bagi mereka supaya mereka berhasil. Masa depan mereka Tuhan berkati. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang bersyukur oleh karena berbagai keadaan hidup yang mereka alami. Tuhan memberkati. Kami mau berdoa bagi Bapak Sigveson Weomata yang berulang tahun ke-58 tanggal 12 Mei. Anugerah Tuhan memberkati hamba-Mu, bersyukur bersama dengan keluarga, dan kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Purna bakti dari hamba-Mu pada tanggal 1 Juni yang akan datang, Tuhan memberkati. Semua tugas dan kerja yang telah diemban, semuanya diterima, dijalani dalam rasa syukur. Dan ketika purna bakti, Tuhanlah yang menyertai hamba-Mu bersama keluarga. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi Bapak Mateus Boru, orang tua kami, hari ini 31 Mei 2020 menemui hari ulang tahun yang ke-75. Berkati hamba-Mu dalam usia yang baru, sepanjang usia dalam penyertaan Tuhan,
kami bersyukur bersama mama, anak-anak, keluarga semua. Terimalah ucapan syukur hamba-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Lina Unu yang telah melahirkan secara prematur 16 Mei 2020 di Rumah Sakit Leona. Tuhan memberkati bayi yang ada, memberkati ibu yang melahirkan, berilah pemulihan dan kekuatan. Kami memasuki minggu yang baru. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami semua dalam semua aktivitas, kesulitan hidup, tantangan, sukacita, dan semua berkat kami taruh dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkuasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan nama Yesus terus bersuara 281. Alangkah baiknya dan indahnya jika tempat perhimpunan persatuan kasih sama-sama duduk dengan ibu bapa, adik kakak dan saudara, persekutuan milik Tuhan yang memerintah. Jangan ngapa kata kipet ini ibu ini ngama jadi ada hari lahirlah ulangmu ini ringan wanina elelele dope hajang apa ingati muri di dope reda. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kita diutus menjadi saksi di tengah dunia. Terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari. Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu melalui Kudus bagi kami, sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kami dapat mengakhirinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom.